Oke, Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 101, SMAN 107, ingin memaparkan materi fungsi kuadrat kelas 10. Di sini ada anggota tim kami yang dimana ada Suci Oktavia Ramdhani, Dini Julianita, Marsha Mutiara, Rizka Aulia, Thomas Evan, dan Yudika Baptista. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dan bentuk umum dari si fungsi kuadrat ini. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yang dimana a, b, c itu merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0 disebut dengan fungsi kuadrat. Dan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini tuh merupakan bentuk umumnya. Pada fungsi f di atas, a itu merupakan koefisien x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c itu merupakan bilangan konstanta. Nah, variabel x ini merupakan daerah asal fungsi, dan fx adalah bayangan dari x. Nah, perhatikan gambar grafik di samping ini, yang dimana kita dapat disimpulkan dari grafik ini itu pembuat nol fungsi adalah x1 dan x2, persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan p, atau x sama dengan min b per 2a. Nah, ini rumusnya. Nilai optimum yang merupakan atau terdiri dari minimum atau maksimum itu tuh merupakan Q, atau fx sama dengan min diskriminan dibagi 4 dikali a, yang dimana kalau kita jabarkan lagi, min b kuadrat dikurang 4ac. Nah, ini tuh merupakan diskriminan dibagi 4 titik a atau 4 dikali a. Nah, koordinat titik balik minimum atau maksimum itu adalah p, q. Dan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya secara mendalam. Kemudian ada cara dan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jika fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, itu a-nya lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi terbuka ke atas. Dan jika a-nya itu lebih kurang daripada 0, maka grafik fungsi itu terbuka ke bawah, seperti pada gambar ini. Ini merupakan contoh terbuka ke atas, yang dimana a-nya itu lebih besar daripada 0, dan ini yang terbuka ke bawah, yang dimana a-nya ini lebih kecil daripada 0. Nah, jika diskriminan D sama dengan yang dimana diskriminan ini tuh b kuadrat min 4ac itu lebih besar daripada 0, maka grafik memotong sumbu x pada 2 titik. Kemudian jika diskriminan D sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan 0, dia sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu x pada 1 titik. Dan jika diskriminan D sama dengan b kuadrat min 4ac lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu x. Yang dimana ini contoh dari diskriminan lebih kecil dari 0, ini seperti ini kurang lebih. Dia nggak memotong sumbu x-nya. Sumbu x kan di sini, tapi dia nggak memotong. Jadi dia di atasnya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan 2 cara berikut ini, yaitu yang pertama, membuat tabel yang memuat hubungan nilai x dengan nilai fx, kemudian membuat kurva berupa parabola yang melalui titik-titik pasangan berurutan.
seperti x, fx atau y. Dan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya secara mendalam. Lalu yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu fx atau sumbu y. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri dan titik balik maksimum atau minimumnya. Selanjutnya membuat kurva berupa parabola yang melalui titik-titik tersebut di atas. Nah, kita akan masuk membuat nol fungsi, sumbu simetri, dan nilai optimum. Di sini ada pembuat nol fungsi. Nah, grafik y sama dengan fx. Jadi fx ini sama dengan y. Memotong sumbu x di titik x1, 0 dan x2, 0. Kedua nilai x tersebut membuat fx sama dengan 0. Maka x1 dan x2 disebut pembuat nol fungsi. Pembuat nol dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, berarti nilai fx sama dengan 0. Dengan demikian dapat dibentuk persamaan kuadrat dalam x, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan faktorisasi, yang dimana cara pertama dari persamaan kuadrat atau melengkapkan kuadrat atau menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, dimana rumusnya ini min B lebih kurang di akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Nah, kemudian ada sumbu simetri. Sumbu simetri grafik Y sama dengan fx melalui titik tengah x1 dan x2. Maka persamaan sumbu simetri grafik tersebut adalah x sama dengan x1 ditambah x2 per 2 dalam persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Terdapat sifat bahwa x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Dengan demikian, persamaan sumbu simetri grafik tersebut dapat juga dikatakan dengan x sama dengan 1 per 2 dikali min b per a sama dengan min b per 2a. Nah, ada titik balik minimum atau maksimum, yaitu terletak pada sumbu simetrinya. Oleh karena itu, nilai minimum atau maksimum y atau fx dapat diperoleh jika x diganti dengan min b dibagi 2 dikali a. Nah, dengan demikian, nilai minimum atau maksimum fungsi f adalah f dalam kurung, ini menggantikan x ya, menggantikan x, yang dimana sebelumnya ini fx, kemudian dia fx yang ini tuh diganti dengan min b per 2a. Nah, kemudian titik balik minimum atau maksimum yaitu fx sama dengan min diskriminan per 4 dikali a sama dengan, ini kalau kita jabarkan jadi min b kuadrat min 4 dikali a dikali c dibagi 4 kali a. Nah, contoh soal. Di sini ada contoh soal yang dimana gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx yang sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dan daerah asal sama dengan min 5 kurang dari atau sama dengan x yang merupakan yang dimana x itu kurang dari atau sama dengan 3x elemen dari bilangan rasional, yaitu bilangan nyata dari min 5 sampai dengan 3. Nah, penyelesaian. Cara satunya dengan tabel. Nah, min 5 kurang dari atau sama dengan x, yang dimana x itu kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 3, x merupakan elemen bilangan R, merupakan bilangan nyata dari x yang dimulai dari min 5 sampai dengan 3. Nah, jadi di sini ada daerah asalnya. Di bagian sini ada daerah asalnya. Lalu di sini kita masukin nih fungsinya ini.
yang dimana fungsinya itu x kuadrat ditambah 2x min 8, dan ini titiknya. Yang dimana daerah asalnya ini kan min 5 sampai dengan 3. Nah, ini kita masukin ke dalam persamaannya. X kuadrat ditambah 2x min 8 itu kalau daerah asalnya min 5 itu kita masukkan min 5-nya ini sebagai pengganti dari x ya. Yang dimana min 5 kuadrat ditambah 2 dikali x-nya berarti kan min 5 dikurang 8 yang dimana hasilnya 7. Nah, berarti y-nya ini tuh sama dengan 7. Sedangkan x-nya ini kan, x-nya itu merupakan daerah asalnya tadi min 5,7. Ini menjadi titiknya. Kemudian seterusnya juga begitu sampai dengan 3. Sampai dengan yang diminta ini kan. Nah, beginilah kurang lebih bentuk dari si grafik ya. Nah, di sini ada cara 2 yang dimana fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8 karena a-nya itu sama dengan 1 dan 1 itu lebih besar dari 0, maka grafik fungsi terbuka ke atas. Terbuka ke atas tadi. Seperti ini. Nah, yang dimana kita membuat 0 fungsinya dulu. 0 fungsinya dulu. Yang dimana kita tadi fx-nya kita samakan dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian tadi seperti yang dinyatakan sebelumnya, kita tuh bisa nyari akar-akar penyelesaiannya ini menggunakan faktorisasi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik atau ABC. Namun di sini untuk cara cepatnya saya menggunakan faktorisasi, di mana ini x ditambah 4 dikali x min 2 sama dengan 0. Dan ini dijabarkan dengan x ditambah 4 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Nah, ini x sama dengan min 4. 4-nya ini pindah ruas ke 0. Kalau pindah ruas kan, ini kan yang tadinya positif menjadi negatif. Atau x2-nya ini sama dengan 2. Ini kan yang tadinya negatif, ini menjadi positif karena pindah ruas. Nah, jadi grafik fungsi memotong sumbu x di titik, ini kan x-nya nih. Berarti x-nya ini min 4 dan 2. Jadi grafik x-nya ini di titik min 4,0 dan 2,0. Kemudian kita mencari sumbu simetri dari fungsi x. Yang dimana rumusnya ini min b per 2 dikali a. Yang dimana b-nya ini 2x. Jadi kita masukin aja. Ini kan min b. Jadi min 2 dibagi 2 titik a-nya berapa? A-nya ini 1. Sama dengan min 1. Kan min 2 per 2 dikali 1 kan 2 sama dengan min 1. 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Maaf. Nah, kemudian kita mencari nilai optimum, minimum fungsi. Sama dengan min d per 4a. Yang dimana d sama dengan b kuadrat min 4ac. Yang dimana diskriminannya ini itu kita masukin. B-nya ini kan 2. Kita masukin 2 kuadrat
min 4. A-nya ini 1, kita masukin dikali C, C-nya ini min 8. Dan dimana kalau kita ya jumlahkan, kalau kita kalikan semuanya berarti jumlahnya itu 36. Nah, maka nilai minimum F ini merupakan min 36 per 4 dikali 1, 4 dikali A, A-nya ini 1, sama dengan min 36 per 4 sama dengan min 9. Kenapa jadi min 36 padahal dia 36? Nah, kita harus teliti. Lihat tanda di depan ini. Nilai optimum ini tuh dia min D. Nih. Jadi diskriminannya itu dikali minus. Nah, sama dengan ini min 36 dibagi 4 sama dengan min 9. Atau kita bisa gunakan gunakan sumbu simetrinya ini, kita masukkan ke dalam si fungsinya ini. Jadi kan yang tadinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8 sama dengan 0, itu x-nya kita ganti dengan si min 1 ini dari sumbu simetri bisa, terus kita jabarkan. Jadi min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 dikurang 8 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 8 sama dengan min 9. Sama aja hasilnya. Cuman itu tergantung kita masing-masing ya caranya. Menurut kita tuh lebih praktisan yang mana, atau menurut kita lebih gampangan yang mana. Tapi untuk hasilnya tetap sama. Nah, jadi titik balik minimumnya adalah min 1, min 9. Kita gabungkan sumbu simetrinya dengan nilai optimumnya. Nah, memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Grafik fungsi ini memotong sumbu Y jika X-nya itu sama dengan 0. Maka F-nya ini tuh kita fx-nya yang dimana ini sebelumnya x itu kita ubah menjadi 0. Jadi semuanya kalau kita jabarkan 0 kuadrat ditambah 2.0 atau 2 kali 0 dikurang 8 itu sama dengan atau hasilnya itu min 8. Nah, memotong sumbu Y di titik 0, min 8. Nah, jadi grafik fungsi itu melalui titik min 4,0, 2,0, min 1, min 9, dan 0, min 8. Dan jadi kayak begini. Kurang lebih kayak yang tadi, sama. Kemudian diskriminan pada fungsi kuadrat. Nah, diskriminan dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan x bilangan real dinyatakan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Seperti yang sebelumnya ya, cuman ini kayak agak lebih spesifiknya. Dan di sini tuh saya masukkan perbandingan atau peranan si diskriminan pada persamaan kuadrat versus fungsi kuadrat. Yang dimana pada diskriminan pada persamaan kuadrat itu, kalau D lebih besar daripada 0, ini berarti dia positif. Yang dimana pada persamaan kuadrat memiliki dua akar penyelesaian yang berbeda. Kayak X1 sama dengan min 2 gitu, dan X2-nya sama dengan min 4. Nah, kayak begitu. Nah, pada grafik fungsi kuadrat, dia itu memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Nah, kalau D sama dengan 0, itu dia memiliki dua akar penyelesaian yang sama atau kembar. Jadi kayak sama dia akar penyelesaiannya kayak X1-nya sama dengan 1, X2-nya juga sama dengan 1, kayak begitu. Nah, kemudian pada grafik fungsi kuadratnya sendiri, grafik fungsi ini memotong sumbu X hanya pada satu titik. Jadi hanya pada satu titik.
Kalau D lebih diskriminan, lebih kurang dari 0, ini berarti dia negatif, yang dimana dia tidak memiliki akar penyelesaian. Nah, ini grafik fungsi ini tidak berpotongan dengan sumbu X. Dimana tidak memiliki akar penyelesaian ini tuh dia seperti hasilnya tuh bilangan irasional gitu. Artinya tidak bisa dibagi atau tidak bisa diselesaikan. Nah, ini yang tadi dibahas sebelumnya di slide sebelumnya. Lalu ada menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi, diantaranya sebagai berikut. Beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Lalu, titik puncak dan sumbu simetrinya. Dan titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Kemudian, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y. Nah, selanjutnya ada langkah. Langkah pertama untuk mendapatkannya adalah dengan memisahkan fungsi kuadrat tersebut dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi dimisalkan atau diandaikan kalau si fungsi kuadrat ini tuh ini bentuknya, bentuk umum ini, ke dalam bentuk umum ini. Nah, jika diketahui beberapa titik koordinat yang lain, jika fungsi kuadrat tersebut melalui koordinat p, q, maka diperoleh f dikali p sama dengan q. Ya, begitu. Jadi, f yang dimana p, q. Ini kan p ini kan x ya. Q-nya ini y. Jadi, kalau ini kalau dijabarkan ke dalam matematikanya, ya fx itu sama dengan y atau fp itu sama dengan q. Nah, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu x, maka fungsi kuadrat memotong sumbu x di p, 0. Jadi y-nya ini tuh kita nolin dan q, 0. Maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan a dikali x min p dikali x min q. Nah, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu y, jika fungsi kuadrat memotong sumbu y di 0, r, maka diperoleh f0-nya tuh sama dengan r. Jadi, yang sebelumnya fx, x-nya ini kita nolkan dengan mensubstitusikan nilai 0 pada fx, diperoleh f0 sama dengan, nah iya, nih, a dikali 0 pangkat 2 atau 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c sama dengan c. Sehingga diperoleh c ini sama dengan r. Nah, jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri, jika fungsi kuadrat tersebut memiliki titik puncak di s, t, maka diperoleh sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis x sama dengan s. X-nya sama dengan S. Oke, maaf ini. Oke, ini kita masuk ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4, dan 1,5. Misalkan fungsi kuadratnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4, dan 1,5 diperoleh f min 1 sama dengan min 1. F min 1 ini itu sama dengan min 1. Min 1 ini sama dengan min 1 yang ini. Nah, kemudian F0
sama dengan 4 dan F1 tuh sama dengan 5. F0 ini kita F0 ini dan F1-nya sama dengan 5. Nah, F0 itu sama dengan A 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 4. C sama dengan 4 diperoleh Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah 4. Jadi kita udah dapat C-nya ini sama dengan 4. Nah, F min 1 sama dengan A. Jadi kita substitusikan dikali min 1 kuadrat ditambah B dikali min 1 ditambah 4 sama dengan min 1. A-nya ini min B ditambah 4 sama dengan min 1. Yang diperoleh persamaan A min B sama dengan min 5. Karena ini 4-nya pindah ruas ke sini, ke si min 1 ini. Jadi kalau dia pindah ruas berarti dia jadi min 4. Jadi min 1 dikurang 4 gitu sama dengan min 5. Nah, ini tetap A min B sama dengan min 5. Kemudian ini kita substitusikan ini. F1-nya itu sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, A ditambah B ditambah 4 sama dengan 5. Diperoleh persamaan A ditambah B sama dengan 1. Dan menjumlahkan persamaan pada poin 2 dan 3, kita peroleh poin 2 dan 3 ini sama ini persamaannya. A min B dikurang 5 dan A ditambah B sama dengan 1. Kita peroleh 2A sama dengan min 4. Maka A itu sama dengan min 2. Karena min 4 itu 2-nya pindah ke sini. Jadi kan ini kan yang awalnya dikali, jadi dia dibagi. Jadi min 4 bagi 2 sama dengan min 2 kan. Kemudian A ditambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurang A sama dengan 1 dikurang min 2. Yang dimana sama dengan 3. Diperoleh nilai A kurang 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Sehingga fungsi kuadratnya adalah, maaf di sini A ini min 2. Maaf, di sini A-nya ini sama dengan min 2. Jadi fungsi kuadratnya ini Fx sama dengan min 2 X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Nah, ini grafiknya. Tara, jadi. Oke, sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.